Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa Syekh Bisri Samsuri wa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Madu TV, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari yang ke-11 dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti bersama-sama dengan kita dalam pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya, sebelum kita mulai, seperti biasa kami mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, maka apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-10 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi. Baiklah, kita baca terlebih dahulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Abi Hurairah, kacerita saking Abi Hurairah,
radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala wasdawuh sapa Abu Hurairah. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satemene Gusti Allah iku thayyibun bagus sifate. Iku thayyibun bagus sifate. La yaqbalu ora nrimo infak sapa Allah illa thayyiban kejaba ing kang halal. Wa innallaha lan satemene Allah iku amara aweh perintah sapa Allah al mukminina ing pira-pira wong mukmin bima kelawan barang amara kang wis perintah sapa Allah bihi kelawan ma al mursalina ing pira-pira rasul kabeh, ing pira-pira utusan kabeh utawa ing pira-pira wong kang den utus kabeh. Faqala wasdawuh sapa Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Ya ayyuha ho eleng-eleng pira-pira rasul, ya ayyuhar rusulu ho eleng-eleng pira-pira rasul kulu padha mangana sapa sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira perkara kang halal. Wa'malu lan nglakonana sapa sira kabeh sholihan ing amal kang bagus. Wa qala lan wasdawuh sapa Allah ta'ala khalih maha luhur sapa Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina ho eleng-eleng wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma saking halale perkara, saking pira-pira panganan halale perkara razaqnakum kang wis paring rizki sapa kita ing sira kabeh. Summa zakara nuli kari-kari nutur sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang yutilu kang dawaaken sapa ar-rajul as-safara ing lunga. Ash'atha kang dawul-dawul rambute aghbara tur kelawu rupane. Yamuddu dawaaken sapa rajul tegese ngangkat sapa rajul yadaihi ing tangan lorone rajul ila samai maring langit. Ya Rabbu, ya Rabbu. Ada yang baca ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbu, hei pangeran ingsun. Ya Rabbu, hei pangeran ingsun. Wa mat'amuhu lan utawi panganane rajul iku haramun haram. Wa masyrabuhu lan utawi ngombene rajul iku haramun haram. Wa malbasuhu lan utawi penganggone rajul iku haramun haram. Wa ghudhiya lan den wae mangan sapa rajul bil harami kelawan panganan kang haram. Fa anna yustajabu mongko fa anna yustajabu mongko kaya apa, fa anna mongko kaya apa yustajabu den sembadani apa tungane lidzalika ketuwe mangkono-mangkono rajul. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim.
Kaum muslimin, hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Yang mesti kita perhatikan bahwa makna innallaha thayyib, thayyib di situ secara bahasa artinya bagus. Sesungguhnya Allah itu bagus. Yang dimaksud bagus di sini adalah bagus sifatnya. Bukan bagus itu artinya Allah memiliki muka, kemudian mukanya tampan. Bukan seperti itu, karena itu sifat makhluk. Tetapi ketika dikatakan innallaha thayyib, artinya thayyibus sifat, baik sifat-sifatnya. Sama seperti dalam hadis yang lain, innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha jamil artinya jamilus sifat. Sesungguhnya Allah itu bagus sifatnya. Yuhibbul jamal, mencintai sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Ini agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman. Jadi Allah bagus sifatnya, artinya Allah Subhanahu wa taala seluruh sifatnya menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mausufun bikulli kamalin yaliqu bihi. Allah taala itu disifati dengan setiap sifat sempurna yang layak bagi Allah. Wa munazzahun an kulli naqsin fi haqqihi. Wa munazzahun an kulli naqsin fi haqqihi. Dan Allah itu disucikan dari setiap sifat yang kurang. Sifat yang kurang artinya apa? Sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh Allah disifati dengan sifat kurang, yakni sifat yang tidak layak untuk Allah. Nah, seluruh sifat makhluk itu semuanya sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk, tidak boleh disifati dengan sifat manusia. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, salah seorang ulama salaf, karena beliau lahir tahun 227 Hijriah dan wafat tahun 321 Hijriah. Ulama salaf, karena salaf itu artinya adalah generasi 3 abad pertama Hijriah. Mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah, 300 tahun pertama Hijriah, itu disebut salaf. Mereka yang hidup pada masa ini disebut salaf. Yang setelahnya itu namanya khalaf. Nah, namanya khalaf. Kalau salaf 300 tahun pertama Hijriah, 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, dan 100 tahun ketiga. Itu namanya generasi salaf. Generasi para sahabat, generasi para tabi'in, dan generasi para tabi'it tabi'in. Itu yang disebut dengan salaf. Al-Imam At-Tahawi termasuk ulama salaf karena lahirnya 227, wafatnya 321. Berarti ulama abad 3 Hijriah. Beliau mengatakan bagaimana? Wa man wasafallaha bima'nan mimma'anil basyari faqad kafara. Barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat manusia, dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka dia telah kufur. Kenapa? Karena sifat manusia itu tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat manusia atau sifat makhluk,
Sifat manusia ya sifat makhluk keseluruhan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah berubah, memiliki permulaan, memiliki akhiran. Itu sifat manusia. Maka Allah tidak boleh dikatakan Allah berubah, tidak boleh dikatakan Allah bermula kemudian berakhir. Di antara sifat manusia lagi adalah memiliki bentuk dan ukuran. Maka tidak boleh dikatakan Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran. Ketika orang Islam mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu bukan besar bentuknya atau ukurannya. Jangan sampai salah paham. Allahu Akbar artinya Allah itu besar kekuasaannya, bukan ukurannya. Karena ada sebagian tokoh Wahabi yang dalam YouTube secara terang-terangan mengatakan Allah itu berada di atas langit, bentuknya sangat besar sekali, ukurannya sangat besar sekali, karena itu kita nggak bisa melihatnya. Wala'iyadzubillah, ini akidah yang rusak, akidah yang bertentangan dengan akidah umat Islam. Karena kita meyakini, umat Islam meyakini Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Dan salah satu sifat makhluk itu memiliki bentuk dan ukuran. Nah, di antara sifat makhluk, sifat manusia yang lain adalah berada pada tempat tertentu. Makhluk apapun itu pasti berada di tempat. Nah, kita semuanya yang hadir di sini semuanya makhluk. Kita semuanya bertempat. Nah, jam itu makhluk, dia bertempat. Kitab ini makhluk, dia bertempat. Setiap makhluk pasti berada pada tempat tertentu. Langit makhluk, dia bertempat di atas. Bumi ini makhluk, dia bertempat di bawah. Bintang matahari makhluk, dia bertempat di antara langit dan bumi. Nah, semua makhluk pasti bertempat. Berarti bertempat adalah sifat makhluk. Nah, udara makhluk, dia juga bertempat. Angin makhluk, dia juga bertempat. Cahaya makhluk, dia juga bertempat. Misalnya cahaya lampu ini, kita melihat di luar gelap. Kenapa? Karena tempatnya cahaya berada di dalam ruangan ini, bukan di luar ruangan ini. Maka berarti apa? Gelap itu bertempat, terang juga bertempat. Bertempat adalah sifat makhluk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan Allah bertempat. Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena memang Allah ada sebelum terciptanya tempat. Allah ada sebelum adanya bumi. Allah ada sebelum terciptanya langit, terciptanya arsy. Allah ada tanpa bumi, tanpa langit, tanpa arsy, tanpa tempat. Tempat adalah makhluk. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga ada tanpa tempat setelah terciptanya tempat. Ini nyala apa enggak? Kita lanjut. Kaum muslimin rahimakumullah,
Mohon maaf ini ada sedikit gangguan, listriknya mati. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi innallaha thayyib itu artinya Allah itu bagus sifatnya. Bukan berarti Allah itu memiliki muka, memiliki wajah, dan wajahnya kemudian bagus atau tampan. Tidak seperti itu, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima infak atau sedekah kecuali infak yang berasal dari harta yang halal. Jadi thayyiban di sini maknanya adalah halal. Nah, kalau ada seseorang kemudian dia berinfak dengan harta yang tidak halal, dia bersedekah dengan harta yang tidak halal, maka di sini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak yang diterima oleh Allah itu adalah infak yang berasal dari harta yang halal. Ada seseorang misalnya membangun masjid, tapi dari hasil uang korupsi, maka tidak diterima oleh Allah. Ada seseorang misalnya sedekah atau menyantuni anak yatim, tapi diambilkan dari uang riba. Uang riba dia itu diberikan untuk anak yatim, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang misalnya dia bersedekah dari hasil curian. Setiap hari dia mencuri, tujuannya untuk diberikan kepada orang fakir miskin misalnya, maka itu tidak akan ada pahalanya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah bersabda, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu tidak menerima infak atau sedekah kecuali harta yang diinfakkan atau disedekahkan itu berasal dari yang halal, berasal dari yang halal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah itu memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan sesuatu yang juga diperintahkan kepada para rasul. Apa itu? Yaitu seperti dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul, dan perintah kepada para rasul ini juga perintah kepada orang-orang mukmin. Apa perintahnya? Yaitu untuk makan dari rizki yang halal. Perintahnya seperti itu. Sebagaimana para rasul diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, orang-orang mukmin juga diperintahkan untuk hanya memakan makanan yang halal. Sehingga seseorang dalam mencari rizki, maka dia harus berusaha untuk mencari rizki yang halal. Sehingga para ulama mengatakan talabul halali wajibun. Kalau seseorang itu bekerja, maka dia harus bekerja dalam rangka mencari harta yang halal. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki artinya adalah ma yanfa'u walau haraman. Sesuatu yang bermanfaat meskipun haram itu namanya rizki menurut ahli sunnah wal jamaah. Sehingga rizki dalam konsep akidah ahli sunnah wal jamaah itu dibagi menjadi dua.
Yang pertama namanya rizqul halal, rizki yang halal, yang pertama. Yang kedua namanya rizqul haram, rizki yang haram. Apa bedanya rizqul halal dan rizqul haram? Rizki yang halal dan rizki yang haram. Kalau rizki yang halal itu adalah ma yanfa'u hissan wa ma'nan. Jadi rizki yang bermanfaat secara fisik dan juga secara maknawi. Secara fisik artinya jika seseorang itu memakan dari makanan yang halal, maka badannya juga bisa kuat, bisa tumbuh badannya dengan baik, kemudian juga bisa gemuk karena memakannya, perutnya bisa kenyang. Itu namanya apa? Bermanfaat secara fisik. Memakan makanan yang halal bisa bermanfaat secara fisik. Wa ma'nan, dan juga bisa bermanfaat secara maknawi, non fisik. Artinya apa? Dalam hal dalam hal ruhani ini bisa bermanfaat juga, yaitu akan mendorong seseorang mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam ibadah itu kalau orang makanannya dari yang halal, dia dalam beribadah akan ringan, dia dalam berbuat ketaatan itu akan mudah. Itu kalau seseorang memakan dari makanan yang halal. Kalau dia seorang santri, kalau dia seorang siswa, seorang murid, maka dia mudah untuk memahami pelajaran-pelajarannya. Mudah bagi dia untuk menghafal pelajaran-pelajarannya. Karena apa? Makanan yang dimakannya itu halal, dan itu akan mempengaruhi terhadap orang tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Yang kedua adalah rizki yang haram. Kalau rizki yang haram itu maknanya ma yanfa'u hissan wala ma'nan. Rizki yang hanya bermanfaat secara fisik tetapi tidak bermanfaat secara maknawi. Secara fisik, kalau ada orang memakan dari makanan yang haram, hasil curian misalnya, ada nasi satu piring dicuri dimakan, kenyang apa enggak? Ya kenyang, berarti bermanfaat secara fisik. Setiap hari makan makanan yang haram, hasil korupsi orang tuanya misalnya, bisa besar enggak anaknya? Bisa tumbuh apa enggak? Bisa tumbuh, bisa gemuk, bahkan bisa lebih gendut perutnya dan seterusnya. Ini apa? Ini rizki yang haram, secara fisik bermanfaat. Tetapi la yanfa'u ma'nan, secara maknawi tidak bermanfaat. Karena kalau seseorang itu memakan dari makanan yang haram, maka itu akan membuat hatinya itu gelap, hatinya itu hitam, menjadi gelap, artinya sulit untuk menerima hidayah dan taufik Allah. Menjadikan berat bagi dia melakukan jenis-jenis ketaatan, melakukan jenis-jenis ibadah, itu berat sekali rasanya. Dan kalau dia santri, maka dia akan kesulitan dalam menghafal pelajaran, dia akan kesulitan dalam memahami ilmu agama yang disampaikan kepadanya. Karena itu mutlak bagi orang tua itu untuk berhati-hati dalam memberikan makanan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Jangan sampai diberi makanan dari makanan yang haram, karena itu akan berpengaruh terhadap apa? Kalau itu haram atau halal juga akan berpengaruh kepada bagaimana dia memahami pelajaran-pelajarannya, kemudian bagaimana dia bisa berakhlak yang baik, menjadi penurut dan sebagainya. Itu ada hubungannya dengan makanan.
Nah, sekali lagi itu ada hubungannya dengan makanan yang diberikan. Jika makanannya makanan yang halal, itu akan mendorong menjadi seseorang yang paham. Karena yang terpenting paham terhadap ilmu agama bagi siswa, bagi seorang murid. Kalau kecerdasan, bisa jadi seseorang itu cerdas dengan memakan makanan yang haram. Anaknya pencuri bisa jadi dia cerdas. Tiap hari makanan dari makanan korupsi bisa jadi otaknya cerdas. Tetapi belum tentu dia mendapatkan pemahaman. Padahal dalam belajar ilmu agama itu targetnya, tujuannya adalah al-fahmu, paham. Beda hafal dengan paham itu beda. Ada sebagian orang sulit menghafal, tetapi dia mudah memahami. Dia paham ketika guru menjelaskan, dia memahami. Ada sebagian orang yang sulit memahami, gak paham-paham. Diulang-ulang tetap gak paham. Karena apa? Yang memberi pemahaman itu Allah, bukan kecerdasan, tetapi yang memberi pemahaman itu adalah Allah. Meskipun yang memberikan kecerdasan juga Allah. Tetapi dalam hadis disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dikehendaki oleh Allah, si fulan ini akan menjadi orang baik. Maka apa? Allah akan yufaqqihhu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman kepadanya ilmu agama. Kalau seseorang itu diberikan pemahaman ilmu agama, itu tandanya dia adalah apa? Dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu usaha untuk mendapatkan pemahaman itu adalah apa? Adalah dengan memakan makanan yang halal. Allah akan mempermudah. Jalan untuk mendapatkan pemahaman itu bagaimana? Jalan untuk mendapatkan pemahaman ilmu agama itu, Allah akan mempermudah bagi dia untuk hadir dalam majelis ilmu. Yang dengan itu dia akan bisa memahami ilmu-ilmu agama. Banyak anak dia tidak mau hadir dalam majelis ilmu. Bukan hanya anak, orang tua juga banyak yang tidak mau hadir dalam majelis ilmu. Kenapa? Enggak dikehendaki oleh Allah memahami ilmu agama. Kalau orang sudah tidak mau hadir dalam majelis ilmu, maka orang ini dalam bahaya. Kenapa? Karena tadi Rasulullah sudah menyatakan tanda kebaikan bagi seseorang apabila dia diberi pemahaman ilmu agama oleh Allah. Nah, sementara hadir dalam majelis ilmu saja tidak mau, bagaimana dia mendapatkan pemahaman terhadap ilmu agama? Nah, ini juga merupakan apa? Efek daripada makanan. Jika makanannya adalah makanan yang haram, akan berdampak negatif terhadap seseorang dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau dalam keseharian kita itu malas dalam beribadah, malas dalam berbuat baik, sulit memahami suatu masalah, sulit memahami ilmu-ilmu agama, maka salah satu yang harus diintrospeksi diri, yang harus dimuhasabah itu, makanan saya bagaimana? Jangan-jangan makanan yang saya makan itu masih bukan yang halal, sehingga saya menjadi seperti ini, dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian jika ketemu baru kemudian diganti dengan makanan-makanan yang halal. Dikisahkan dalam sebuah kisah tentang Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah orang yang sangat cerdas, sehingga masih kecil beliau 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Belum belajar kepada Imam Malik bin Anas,
kitab Muwatta, beliau sudah menghafalnya lebih dulu. Ratusan ribu hadis hafal dengan matan dan sanadnya. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau menghafal lancar terus. Tapi pernah suatu ketika sedikit saja beliau kesulitan dalam menghafal. Kemudian beliau datang kepada ibunya. Ada apa? Sedikit hambatan. Kemudian dikisahkan bahwa ternyata ibunya kemudian muhasabah, mengingat-ingat. Kemudian ibunya pernah memberikan satu suap nasi yang ketika itu nasi itu milik tetangganya. Ibunya menyuapi anak tetangganya, nasinya berarti punya tetangganya. Imam Syafi'i kecil datang kemudian diberi 1 puluhan. Ternyata karena itu, setelah itu minta dihalalkan, kemudian lancar kembali dalam menghafal. Ini berarti luar biasa. 1 puluhan saja, 1 suap saja itu bisa berpengaruh. Bagaimana jika berpiring-piring makanan yang haram, setiap hari yang dimakan haram, setiap hari yang dimakan haram, maka itu akan menjauhkan seseorang dari kebaikan. Menjauhkan seseorang dari kebaikan. Karena itu kita harus berhati-hati dalam masalah makanan ini. Harus memakan hanya dari makanan yang halal. Dipastikan untuk yang dimakan itu dipastikan yang halal. Termasuk juga untuk yang dipakai itu pakaian juga. Tetapi yang langsung berpengaruh itu adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang, karena dia akan menjadi darah dan akan menjadi daging bagi seseorang. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa dzakara rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbu wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Kemudian Rasulullah menuturkan ada seorang laki-laki yutilus safar. Yutilus safar itu apa? Berarti dia melakukan perjalanan jauh untuk apa? Untuk ibadah. Dia melakukan perjalanan jauh untuk haji, untuk umrah, melakukan perjalanan jauh untuk jihad fisabilillah. Artinya apa? Dia dalam kebaikan. Dia kebaikan. Dia melakukan perjalanan jauh untuk ibadah. Sampai rambutnya dawul-dawul, dikatakan rambutnya sudah nggak tertata rapi. Kemudian badannya aghbara, penuh dengan debu sehingga terlihat warnanya seperti warna tanah. Karena apa? Karena perjalanan yang jauh itu. Artinya dia sudah berada dalam puncak secara zahir, orang ini luar biasa. Dalam beribadah sampai seperti itu kondisinya. Dalam beribadah, ketaatan, dalam jihad, dalam haji, rela melakukan perjalanan jauh untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dia mengangkatkan tangannya berdoa kepada Allah, tapi makanannya haram, pakaian yang dipakainya itu haram, minumannya itu haram. Kata Rasulullah, mana mungkin ini dikabulkan oleh Allah doanya, meskipun dia sudah dalam kondisi seseorang yang secara zahir itu orang yang soleh secara zahir, orang yang ibadahnya luar biasa, tetapi tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Gara-gara makanan yang dia makan, minuman yang dia minum adalah makanan minuman yang haram. Artinya dia tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum itu juga mempengaruhi
kepada doa yang kita panjatkan. Nah, kalau kita setiap hari berdoa saja kok nggak dikabulkan ya, misalnya dia mengatakan, saya setiap hari berdoa minta ini, saya ulang-ulang kok ya nggak dikabulkan. Nah, maka di sini juga kita harus introspeksi diri, kita muhasabah, kita lihat, jangan-jangan makanannya belum halal, makanan yang dimakan makanan yang haram, sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini itu orangnya saja sudah luar biasa dalam beribadah kepada Allah, itu pun tidak dikabulkan doanya gara-gara makanan yang dia makan itu haram, pakaian yang dia pakai itu haram, minuman yang dia minum itu haram. Apalagi kita yang ibadahnya belum seperti dia. Jika dalam perut kita ada makanan yang haram, maka sulit doa itu akan dikabulkan. Apa mungkin dikabulkan? Ya mungkin saja, secara akal mungkin saja. Orang yang penjahat, misalnya makanan yang dimakan haram, kemudian berdoa dikabulkan oleh Allah, itu sesuatu yang jaiz akli, sesuatu yang mungkin saja, karena tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di antara syarat diterimanya doa, dikabulkannya doa, itu adalah makanan, minuman, pakaian yang dia kenakan ketika berdoa itu harus dari yang halal. Ini hadis ini menunjukkan itu, menunjukkan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita harus pelihara hal itu, dipastikan bahwa makanan minumannya adalah berasal dari yang halal. Karena jika tidak, nasibnya seperti ini tadi yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ini jarang sekali orang yang mustajab doanya, jarang sekali. Di antaranya kemungkinan yaitu makanannya masih bercampur-campur antara yang halal dan haram, masih kurang hati-hati dalam memakan makanan, sehingga sehingga kemudian banyak orang yang doanya tidak terkabul karena tadi itu makanannya masih seperti itu, akibat dari sebagian tidak sengaja dia untuk memakan makanan yang haram, tetapi karena kebodohannya terhadap berbagai aturan dalam bermuamalah, maka kemudian dia tanpa sadari dia memakan makanan yang haram. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya jual beli itu kan halal. Kalau ada orang menghasilkan suatu makanan dari hasil jual beli, hukumnya apa? Halal. Tetapi jika jual beli itu sesuai dengan ketentuan Islam. Jika ada seseorang zahirnya dia jual beli, tetapi ternyata melanggar ketentuan Islam, maka jual belinya gak sah. Jika tidak sah, zahirnya seperti sudah berjalan, sudah dia beli dengan uang dia, tetapi apa yang dia kemudian ambil itu sebenarnya belum sah menjadi miliknya, masih haram. Jika dia makan, maka hukumnya haram. Maka di sini wajib bagi setiap orang itu untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan muamalah yang akan dia lakukan. Misalnya seseorang mau jual beli, maka dia harus tahu tata cara menjual dalam Islam, tata cara membeli dalam Islam. Ada orang mau buka toko misalnya, secara zahir jualan itu halal, tapi ada orang buka toko di pasar atau di rumahnya, tapi dia nggak belajar tentang tata cara menjual menurut Islam. Kira-kira nanti bagaimana hasilnya ini? Bisa jadi nanti dia merasa bahwa dia sudah memakan makanan yang halal, padahal jual beli yang dia lakukan tidak sah. Akibatnya hasil yang dia peroleh itu juga haram, bukan halal.
Nah, karena itu harus dipelajari. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la yajlis fi suqina man lam yatafaqqah. Enggak boleh duduk di pasar kita. Nah, itu aturan khalifah. Enggak boleh orang yang bodoh terhadap ilmu jual beli itu ada di pasar untuk melakukan transaksi jual beli, karena ini akan merusak. Nah, orang sewa menyewa misalnya, pinjam meminjam, harus tahu dia ketentuannya dalam Islam. Kalau enggak, nanti apa yang dia ambil itu menjadi tidak halal. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu catatan yang penting untuk kita perhatikan. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laki-laki itu yamuddu yadaihi ilas sama. Dan kita juga begitu, dalam berdoa kita menengadahkan tangan kita ke arah langit. Nah, laki-laki ini juga begitu, yamuddu yadaihi ilas sama. Pertanyaannya adalah kenapa dalam berdoa kita menghadapkan telapak tangan kita ke arah langit? Nah, kita menengadahkan tangan kita ke arah langit itu bukan karena Allah berada di langit seperti yang diyakini oleh sebagian kelompok. Karena tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa keyakinan umat Islam Allah itu tidak bertempat. Langit itu tempatnya para malaikat, maka tidak boleh dikatakan Allah di atas langit, karena itu berarti menyerupakan Allah dengan malaikat. Nah, lalu kenapa kita itu kalau berdoa tangan kita tengadahkan ke arah langit? Jawabannya karena langit itu adalah kiblatnya doa. Nah, saya ulangi lagi, karena langit itu adalah kiblatud doa, kiblatnya orang berdoa. Sebagaimana Ka'bah itu adalah kiblatnya sholat. Kalau kita melakukan sholat, kenapa kita menghadap ke Ka'bah? Bukan karena Allah berada di Ka'bah. Bukan karena Allah bertempat tinggal di dalam Ka'bah. Enggak ada seorang muslim yang meyakini keyakinan seperti itu. Kita sholat menghadap ke arah Ka'bah karena Ka'bah itu adalah kiblatus sholah, kiblatnya orang sholat. Tempat menghadap ketika orang sholat itu adalah Ka'bah. Lah doa itu kiblatnya adalah langit. Nah, karena langit itu dijadikan oleh Allah sebagai kiblat doa, dan langit adalah mahbitur rahmat wal barakat. Nah, jadi tempat turunnya rahmat Allah dan keberkahan Allah itu dari langit, karena apa? Yang menurunkannya adalah para malaikat yang bertempat tinggal di atas langit. Nah, jadi seperti itu. Karena sebagian kelompok ini yang musyabbihah, mujassimah, mereka mengatakan salah satu bukti, kata mereka, bahwa Allah itu tinggal di atas langit. Ketika kita berdoa, kita menghadapkan tangan kita ke arah langit. Ini salah besar. Ini salah besar. Nah, tadi sudah dijelaskan, dan ini dijelaskan juga oleh para ulama, bahwa kita berdoa menengadahkan tangan kita ke arah langit itu karena langit menjadi kiblat doa, sebagaimana Ka'bah itu kiblat sholat. Ketika kita sholat menghadap Ka'bah, kita tidak meyakini Allah ada di dalam Ka'bah. Demikian juga ketika kita menengadahkan tangan kita ke arah langit, tidak menunjukkan bahwa Allah ada di langit. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa dalam dalam sholat istisqa, sholat minta hujan,
atau dalam doa-doa taf'ul bala, itu Rasulullah dalam sholat istisqa itu telapak tangannya dibalik ke bawah kalau berdoa. Tidak begini, tetapi begini. Nah, maka ini juga dalil bagi kita bahwa tidak menunjukkan ketika kita berdoa menengadahkan ke arah langit bahwa Allah di langit. Karena ketika tidak selalu Rasulullah ketika berdoa itu ditengadahkan ke arah langit. Ketika beliau berdoa untuk istisqa, beliau ke bawah, diarahkan ke bawah. Apakah menunjukkan Allah itu ada di bumi? Kan tidak. Tetapi ini hanya adalah etika di dalam berdoa, adab di dalam berdoa. Ketika kita menengadahkan ke arah langit, artinya kita langit adalah kiblat doa, dan kita istinzal, kita meminta turunnya rahmat Allah, barakah Allah dari atas langit oleh yang memberikannya Allah melalui para malaikatnya. Makanya setelah kita berdoa, kemudian kita usapkan ke wajah kita, agar keberkahan dan rahmat itu yang turun itu kemudian juga mengena pada badan kita, pada wajah kita. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah permasalahan akidah yang penting untuk dijelaskan, ya. Penting untuk kita jelaskan, karena bisa saja nanti orang menjadi terpengaruh ketika membaca hadis seperti ini, bahwa orang berdoa mengatakan ya muddu yadaihi ilas sama, artinya menengadahkan kedua tangannya ke langit, itu karena langit adalah kiblat doa. Kalau berdoa ya karena sana adalah kiblatnya, maka kita tengadahkan kedua tangan kita ke arah langit. Kaum muslimin rahimakumullah. Catatan yang kedua, orang berdoa itu tidak selalu dikabulkan. Bagaimana dengan ayat ud'uni astajib lakum? Ud'uni astajib lakum. Sebagian orang dengan berdasarkan ayat ini kemudian mengatakan pokoknya setiap doa pasti dikabulkan. Di sini para ulama menjelaskan kata ud'uni, beberapa penafsiran dari para ulama. Sebagian mengatakan ud'uni artinya ati'uni wa'budni, maka aku akan astajib lakum, maka aku akan memberikan pahala kepada kalian. Ada yang menafsirkannya seperti itu. Berbuatlah kalian ketaatan kepadaku, maka aku akan memberikan pahala kepada kalian. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain, ud'uni astajib lakum, artinya berdoalah kalian, maka jika doa itu sesuai dengan masyiah aku, sesuai dengan kehendakku, maka akan dikabulkan. Atau berdoalah kalian, jika doa itu sesuai dengan syarat-syarat diterimanya doa, maka akan dikabulkan. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis lain itu ada doa yang tidak dikabulkan. Seperti ini tadi, orang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi yang dimakannya adalah makanan yang haram. Rasulullah mengatakan anna yustajabu lahu. Artinya tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan tidak semua doa dikabulkan. Karena segala sesuatu pertama yang harus kita pahami, segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Segala sesuatu terjadi dengan masyiah Allah yang azaliyah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang sudah dikehendaki Allah tidak akan berubah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang telah dikehendaki oleh Allah pada azal, maka pasti terjadi.
Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah terjadinya pada azal, maka pasti tidak terjadi. Nah, itu. Maka ketika seseorang, sebagian ulama mengatakan, kalau doa seseorang itu nggak sesuai dengan kehendak Allah yang azali, maka ya nggak terjadi apa yang dia minta. Ini yang pertama. Yang kedua, jika doa-doa itu tidak sesuai dengan syarat-syarat kabul, syarat diterimanya doa. Ada doa-doa yang tidak diterima. Di antaranya syaratnya apa? Ketika seseorang berdoa, dia harus makanan yang ada di perutnya, minumannya harus halal misalnya. Kemudian lagi dia harus khusyuk dalam berdoa kepada Allah. Itu adalah beberapa ketentuan dan masih banyak lagi ketentuan yang kemudian menjadi syarat diterimanya doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Jadi tidak semua doa itu dikabulkan. Tapi jika sebuah doa itu dipanjatkan memenuhi syarat-syarat diterimanya doa, maka akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi terkabulnya itu tidak selalu sesuai dengan permintaan. Jadi terkabulnya doa itu ada beberapa macam. Yang pertama, terkabul sesuai dengan jenis dan waktunya. Dia minta A pada waktu A, tepat persis yang dia minta. Nah, itu yang pertama, itu terkabul yang pertama. Terkabul yang kedua adalah dia diberi sesuai dengan permintaan dia, tetapi waktunya diakhirkan. Nah, dia minta hari ini, tapi dapatnya minggu depan, bisa jadi. Nah, karena kemaslahatan dan karena memang sesuai dengan masyiah Allah. Kemudian yang ketiga, seseorang itu berdoa, kemudian dia tidak dikabulkan oleh Allah dengan jenis, tidak sesuai dengan jenis yang dia minta, tetapi diberi oleh Allah dengan sesuatu yang lebih maslahah untuk dia. Nah, jadi dia minta A, diberi oleh Allah B. Yang B ini lebih maslahah, lebih membawa kebaikan untuk dia daripada dia mendapatkan A. Kemungkinan yang terakhir adalah dikabulkannya di akhirat, tidak di dunia. Nah, dari dia meminta tetapi dikabulkan di akhirat, tapi tetap dikabulkan. Tetapi dikabulkannya nanti di akhirat dengan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah maka kita tetap dianjurkan untuk memperbanyak doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengajarkan doa-doa kepada umatnya. Maka kita juga hendaknya memperbanyak doa kita, terutama di waktu-waktu mustajab seperti habis sholat 5 waktu misalnya. Nah, tetap kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Meskipun doa itu tidak selalu terkabul, karena doa yang terkabul adalah doa yang sesuai dengan masyiah Allah yang azaliyah. Nah, alhamdulillah waktu sudah habis, ini kita akhiri sampai di sini. Mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan, nanti dapat ditanyakan setelah majelis ini. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.